Saya 5 tahun terakhir juga konsultasi ibu-ibu yang suaminya direbut pelakor. Kenapa? Maaf, karena istrinya terlalu mandiri. Pelakor-pelakor itu dia cuma pakai gaya perempuan biasa aja, ya. Makanya suami yang terlalu mandiri istrinya, suatu ketika mendengar sekretarisnya kah atau orang di luar sana perempuan suaranya manja-manja kayak Korea tadi, itu dia merasa saya harus lindungi wanita ini. Sekarang ibu pilih, ibu yang mau dilindungi atau wanita lain? Belajar manja-manja tadi, ya. Ya, bagus lagi waktu kita bilang lewat telinganya, mata ini anak lihat juga kita udah siap, dia udah lihat minimal kita udah berwudu, dia harus lihat. Atau kalau anak laki dia sudah harus lihat juga bapaknya sudah mau juga ke masjid. Supaya apa? Pesannya dua yang jalan, satu dari telinga lewat sistem saraf ini, dan kemudian pesan berikutnya dari mata, kedua matanya, maka akan jalan di sistem saraf. Dua pesan yang jalan di sistem saraf mempercepat anak itu melakukan apa yang diminta. Makanya dalam mendidik harus melihat contoh. Yang cilaka ibunya suruh sholat, pas lihat anaknya lihat kita masih pegang gadget juga, Bu. Sholat woi, sholat woi. Pas dia lihat kita pegang gadget, maka pesan yang jalan di telinga itu akan hilang, bisa hilang oleh pesan yang jalan di mata. Walaupun mata tidak terlalu sensitif. Tapi ada anak kan kita nggak tahu matanya sensitif apa enggak. Ibunya suruh sholat, udah jalan nih. Sholat maghrib. Matanya lihat ibunya pegang gadget. Maka berat sekali badan ini melakukan seperti itu. Sampai sini sudah sepakat tuh ya, paham ya Bu? Iya, ini. Sama. Kalau kita juga ngomong sama suami, ya kan suami juga punya sistem saraf. Sampaikan apa yang kita mau. Ingat suami kita laki-laki, otaknya otak benda. Sekarang era gadget. Habis sholat subuh yang dipegang tuh gadgetnya, Bu. Kadang kita cemburu, pegang gadget terus. Lah ibu maunya apa? Pengen juga aku dipeluk, ngomong, ayah peluk aku. Itu lebih jelas. Ayah peluk aku. Itu jauh lebih jelas, ya. Nggak keluar dari kamar, Bu, nggak apa-apa juga lah. Paham ya, Bu? Sampaikan apa yang kita mau, ya. Ini kita harus belajar kembali tentang kerja saraf. Kita sering menyampaikan apa yang tidak kita mau. Kamu kalau kerjaan PR lama banget, kalau kerjaan PR aja lama banget. Ibu maunya apa anak-anak kerjaan PR? Dipercepat kan? Bilang dong, nak, kerjakan PR yang cepat ya, nak. Karena kita mau jalan-jalan, kerjakan PR yang cepat ya, nak. Kerjakan PR yang cepat, kerjakan PR yang cepat, kerjakan PR yang cepat, gitu. Nah sekarang nih, Bu, anak mandi di kamar mandi, ya. Ibu lihat udah 1 jam. Ibu ketok pintunya. Ibu bilang apa, Bu? Nah, bilang apa, Bu? Nah, cepetan. Itu lebih benar. Nak, cepetan, nak, buruan. Banyak ibu suka ngomong apa yang kita tidak inginkan. Nah, jangan lama-lama ya. Kalimat jangannya juga jangan lama-lama. Apa, Bu? Lama-lama. Makanya sebelum kita bicara apapun, tanya sama diri. Jadi saya maunya apa? Sampai sini boleh ya, Bu? Nah, ini sistem saraf enak sekali. Dan ingat, setelah kita sampaikan lewat telinga, matanya harus lihat kita juga. Paham ya? Apalagi sama suami, Bu, ya. Ingat ya, Bu, ada penelitian 2010. Suami ternyata senang sekali kalau lagi ngobrol berdua istrinya atau telepon istrinya itu suaranya manja-manja dan agak naik sedikit. Itu saya baru tahu 2010. Saya terlambat karena saya nikah 92. Saya 92 sampai 2010 ternyata salah, Bu. Kenapa salahnya? Setiap suami telepon, saya bicaranya terlalu mandiri. Assalamualaikum. Laki-laki, suami kalau bilang sama istrinya suaranya rendah, itu menggoda sebetulnya. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga Waalaikumsalam. Ternyata suami kalau mendengar suara istri waktu ditelepon suaranya terlalu rendah atau terlalu mandiri, dianggap orang lain. Tapi penelitian itu kan baru 2010, baru masuk Indonesia, ya. Makanya pas 2010 saya berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu.
Betul. Dulu ya. Suami gini nih, dulu nih, Bu nih, dengerin nih, diajarin nih. Dulu. Kamu di mana? Dulu. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Dulu gitu. Suka dimandirin suaranya, padahal buat laki-laki yang jadi suami itu dianggap orang lain. 2010 beda. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Alah. Siapa yang kalau ditelepon suami sudah bisa manja-manja kayak gitu? Teruskan itu, lanjutkan. Yang belum bisa belajar. Jangan terlambat kayak saya terlalu terlambat 92, guys. Ya. Ibu tahu nggak? Saya tuh susah payah loh. Kenapa? Kebiasaan mandiri, jadi manja kayak gitu, itu belajar setengah mati, Bu. Ya. Ibu tahu saya belajarnya dari mana? Nonton film Korea. Ibu, perempuan Korea kalau ngomong manja gitu kan? Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, Waalaikumsalam, sama nggak? Betul, Bu, saya 5 tahun terakhir juga konsultasi ibu-ibu yang suaminya direbut pelakor. Kenapa? Maaf, karena istrinya terlalu mandiri. Pelakor-pelakor itu dia cuma pakai gaya perempuan biasa aja. Ya, makanya suami yang terlalu mandiri istrinya, suatu ketika mendengar sekretarisnya kah atau orang di luar sana perempuan suaranya manja-manja kayak Korea tadi, itu dia merasa saya harus lindungi wanita ini. Sekarang ibu pilih, ibu yang mau dilindungi atau wanita lain? Belajar manja-manja tadi, ya. Walaupun awalnya suami kita pasti kaget. Sama, suami saya juga dulu kaget. Kenapa? Bayangin istrinya sejak 92 sampai 2010 mandiri banget. Ya, suatu ketika ini harus cuman berdua ya. Berdua. Dulu kalau saya berdua ngobrol di kamar, ayah, aku mau bicara. Dulu tuh. Kirain bagus kayak gitu tuh. Ternyata salah. 2010, ayah, aku mau ngomong. Ibu tahu nggak? Suami saya kaget dan mukanya begini. Hah? Tetapi lama-lama dia seneng. Ya. Dan ingat, ini kalau hanya berdua. Jangan depan cucu, ayah. Depan mitra kerjanya kita ngomong kayak gitu, nggak usah, ya. Itu perempuan banget, Bu. Hanya kalau kita bekerja, misalnya bekerja di kantor kah, jadi apapun, kalau bos kita atau mitra kerja laki-laki kita itu, atau bos pimpinan kita laki-laki, nggak suka mitra kerja perempuannya suaranya manja kayak gitu, nggak suka. Dianggap tidak intelek. Dia lebih senang suara yang mandiri. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Rapat saya sudah siapkan Pak. Itu dianggap intelek. Sebetulnya pimpinan laki-laki nggak suka mitra kerjanya ngomongnya, Bapak, rapat udah siap. Dia nggak suka, apalagi istri bos kalau dengar, tambah nggak suka itu. Karena itu haknya istri. Ya, jadi kita kalau kerja di kantor, please harus yang di bawah. Ya, karena itu hak istri itu yang ngomong, gitu. Ya, paham sampai sini ya? Dan menurut penelitian, suami senang kalau istrinya minta uang, Bu. Mau direkam. Penelitian tahun 2010 di University California, Florida, otak laki-laki yang menjadi suami senang kalau istrinya minta uang. Siapa yang sudah selalu minta uang sama suami? Lanjutkan. Ya. Yang belum, karena bekerja, please latihan. Saya juga dulu salah, karena saya pikir kalau saya pakai uang sendiri kan nggak ganggu suami kan, artinya bantuin dia kan. Ternyata itu salah. Makanya pernah sebelum 2010 suami saya bilang sama temennya apa, duit gua mah nggak kepake, bini gua duitnya banyak. Dulu saya dengar merasa kenapa sih dia gitu, malah marah saya. 2010 baru saya tahu bahwa
Laki-laki memang otaknya Allah kasih senang memberi nafkah. Makanya 2010 minta uang, Bu. Walaupun ya Allah telat banget ya, 92 sampai 2010. Tapi dengan cara yang manja-manja tadi. Akhirnya saya juga nggak setiap hari minta uang, karena dia tahu juga saya punya uang. Jadi kalau mau keluar kota minta uang, ya. Kayak kemarin saya mau ke Ternate, saya baru pulang dari Ternate tadi malam, ya. Waktu Jumat gitu tuh, Kamis malam, ayah, aku mau ke Ternate minta uang. Ngomongnya harus gitu. Dan ingat, Bu, walaupun suami kita suka, tetap respon mukanya rata. Laki-laki begitu. Apa dia bilang? Dia mukanya rata gitu. Apaan? Ya? Berapa? Saya kasih kode 200. 2 juta dong, masa 200? Apa dia bilang? Makanya ngomong yang lengkap. Oh. Dikasih loh, Bu. Kasih, ya Allah, yes, alhamdulillah. Kenapa? Kalau suami istrinya jarang minta uang, bahkan gak pernah minta uang, suatu ketika ketemu perempuan di luar sana minta uang, maka dia merasa saya dibutuhkan oleh perempuan itu. Mati kita. Mending kita yang minta uang ya, Bu. Iya, ya Allah. Paham ya, Bu? Oke. Ini yang harus difahami tentang sistem saraf. Ya. Baik. Sekarang saya mau kasih tahu Ibu ya. Boleh nggak misalnya kalau anak melakukan sesuatu, ya, kita tegur? Boleh. Ada namanya teguran 1 menit. Nah, ya. Jadi kalau kita menegur anak-anak perilakunya, itu 1 menit aja, Bu. 1 menit aja itu dibagi 2. Setengah menit pertama tegur perilakunya yang keliru untuk tumbuhkan perasaan bersalah. Setengah menit kedua puji perilaku anak sebagai perilaku yang baik, agar harga diri pribadi anak dengan citra diri tetap positif. Bisa, Bu, negur setengah menit doang? Makanya kita belajar. Kenapa? Karena era sekarang era baru, era milenial, era digital, ya. Kita orang tua sering kalah dengan digital yang dibuat oleh orang-orang berdasarkan kerja otak, ya. Suatu ketika anak saya dulu lanang, kalau ini memang ilmunya udah agak lama saya belajar sebelum belajar otak pria wanita. Nah, jadi ada salah sedikit tapi sudah benar sedikit, ya. Waktu itu lanang masih TK ya, itu umur 5 tahun. Ya. Biasanya saya jemput jam 11, dia ada di sekolahnya. Suatu ketika saya jemput jam 11, dia nggak ada di sekolahnya. Wih, saya panik dong ya. Loh, kemana? Kata gurunya tadi ada di sini kok. Ya, ya sudah saya pulang aja. Waktu itu kan belum ada HP biasa ya, masih telepon rumah yang di, ya. Nah kemudian dia pulang jam berapa, Bu? Jam 5 sore. Waduh, ya. Ini anak jam 11 dijemput, jam 5 sore pulang. Apa yang terjadi, Bu? Itu dari jam 11 sampai jam 5 tuh dudak. Kemana ini anak ya? Kan gitu. Ternyata dia pergi sama temennya ke warnet. Nah, dulu kan kalau kita main game harus ke warnet kan? Nah, bayangin tuh anak TK loh, Bu. Ya. Untung saya belajar ini. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah susah juga senyum nih, udah pengen marah nih, ya. Ya sudah. Maka karena harus tegur setengah menit, saya di ruang tamu saya ada jam besar sekali. Jadi anak saya sudah berdiri di situ. Ya. Setengah menit pertama saya tegur Lanang perilakunya. Lanang, ya. Dan sampaikan pesan saya karena dari jam 11 sampai jam 5 saya kan takut ya. Lanang, ya. Ibu takut kamu tadi ibu jemput nggak ada. Kan gitu ya. Atau boleh juga ibu marah, kenapa kamu pulang jam 5 sore? Ya. Jadi yang disampaikan apa? Pesan saya. Ibu marah, ibu takut, ibu khawatir, ya. Itu namanya pesan saya. Banyak sering kita apa yang kita bilang, kamu selalu bikin ibu marah. Ada kata selalu lagi. Berarti itu anak dari lahir dong, Bu. Bikin ibu marah. Kamu bikin ibu kesal. Nah, kamu bikin ibu kesal itu mereka tersinggung. Ya. Yang marah siapa? Kita. Yang takut siapa? Kita. Tuh anak nggak takut orang lagi di warnet. Makanya Lanang, ibu takut kamu pulangnya terlalu sore. Oke? Nah, setengah menit ini biar dia tahu bahwa oh ibu saya takut,
Kenapa? Karena saya pulang terlalu sore dan tidak bilang sama dia. Jadi kita harus bilang, kamu nggak bilang sama ibu takut. Nah, itu dia harus tahu itu. Setengah menit berikutnya harus dipuji perilakunya, Bu. Ini susah loh. Habis marah suruh puji perilaku. Maka pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kombinasikan dengan tarik nafas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan dia mumpung dia nggak lihat karena dia tunduk kan. Setengah menitnya harus kita bilang, sebab Lanang selama ini kalau ibu jemput, Lanang ada di sekolah, ya. Atau kalau Lanang pergi, Lanang telepon ibu. Itu setengah menit aja sudah. Ya. Setelah itu apa? Kita harus kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Ibu, tadi aku minta tolong temennya ibu aku telepon ibu, tapi ibu nggak angkat. Nah, berarti saya juga ada kesalahan di situ. Oke? Nah, apa yang terjadi? Karena perilaku ditegur setengah menit, ini justru masuk di memorinya bahwa oh, saya kalau seperti ini bahaya. Oke? Tapi kalau kita terus-terusan bilang, kamu selalu terlambat, kamu selalu terlambat. Ingat sistem saraf tadi? Apa yang terjadi? Maka dia akan selalu terlambat. Oke? Setengah menit memang kita harus pakai untuk dia tahu yang mana sih yang keliru. Ya. Dulu kalau saya nggak pakai ini, itu nggak bisa setengah menit, Bu, merepet, Bu. Kamu dari mana, Lanang? Selalu terlambat. Kalau terlambat kan ibu bikin kesel. Kamu nih kayak bapak kamu aja nih, selalu juga terlambat. Dasar orang Jogja selalu juga terlambat. Ini nggak setengah menit itu, Bu. Ya. Apa yang terjadi? Anak saya kalau ditegur terlambat dia terima. Tapi kalau bapaknya orang Jogja, itu salah ibu katanya. Karena kita selalu setengah menit itu, kalau kita tidak batasi, kita akan merepet. Nah, ini anak bingung. Saya salahnya apa? Yang telat itu atau karena bapak saya orang Jogja? Dan ingat, anak laki-laki nggak boleh lebih dari satu topik dibicarakan sama dia. Ingat tadi ilmu kita? Anak laki itu. Anak perempuan bisa juga pakai ini? Ya bisa juga. Setengah menit tegur perilakunya. Ya. Ini betul-betul harus dipelajari. Kenapa? Mau nggak mau karena anak kita sudah masuk era digital atau era milenial. Saya dulu sama orang tua saya nggak dapat beginian, ya Bu ya? Yang lahir tahun 60-an, Bu. Boro-boro di setengah menit. Ya Allah. Udah seharian dimarahin, pakai kayu dipukul. Tapi sekali lagi, zaman itu pola asuh kayak gitu lumayan, Bu. Masih jadi juga saya dokter. Ya kan? Yang seperti saya bilang tadi kan, TV zaman itu, Tuti Aditama gerak-gerak ya, saya pukul belakang, pak, betul dia. Nah, itu zaman itu. Sekarang mana ada TV boleh dipukul, Bu? Nggak bisa. Mana ada komputer kita pukul baru dia jadi? Nggak bisa. Itu teknologinya, apalagi ya manusianya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Teknik ini cukup ampuh, ya. Tapi saya senang sekali. Nah, ini Mbak Wiwi keluar ya. Ya, pakai teknik yang dipakai ayat ya, surat Ali Imran ayat 159. Ini yang Islam ajarkan. Kalau tadi ya para pedagogi yang mengajarkan, ya, para psikolog yang mengajarkan. Dan kita bisa kombinasikan. Kenapa? Al-Quran nggak pernah kalah dengan zaman. Apa yang Allah ajarkan sama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi disuruh apa, Bu? Lembut. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Bu, ya, saya 22 tahun ngurus narkoba dan 4 tahun ngurus LGBT. Saya lihat betul apa yang terjadi apabila kita keras dan hati kasar. Anak menjauh dari kita dan menjauh dari rumah. Celakanya di luar sana dia kena hal-hal yang berbahaya. Ya, ternyata Allah sudah bilang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus lemah lembut, ya. Bu Aisyah, saya udah ngomong lembut, tuh anak masih songong, ya kan? Allah apa bilang? Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka, tuh Bu. Ya, anak kita nih Bu. Kita udah ngomong lembut, dia masih nangis, ya. Kita harus bilang apa? Ya Allah, saya maafkan anakku ini, ya Allah. Dan harus sebut namanya, Bu. Ya, apalagi yang anaknya banyak kan, anak banyak kan? Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan ini, ya Allah. Dia guling-gulingkan di mall, ya Allah. Dan
Langkah berikutnya apa? Allah minta mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya. Jadi kita disuruh itu dulu. Baru Allah minta apa? Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru tanya tuh anak. Itu termasuk musyawarah. Kalau kita tidak mengikuti perintah Allah untuk 3 langkah ini, ya, lemah lembut, kemudian maafkan dan mohonkan ampun, dan kita langsung musyawarah, akhirnya bertengkar. Betul Bu? Siapa yang punya anak di bawah masih TK? Di bawah 5 tahun ada? Sering nggak diajak ke suatu tempat atau ke mall, dia minta es krim, kita nggak kasih, dia guling-gulingan Bu? Kalau kita langsung musyawarah, tanya sama dia, maka kita pun tensi lagi tinggi. Apa kita bilang? Kenapa? Serem banget. Kita tuh udah malu kan Bu? Kenapa? Pengunjung mall kalau lihat anak-anak gulingan, itu lucu tuh. Dia lihat anaknya, langsung cari ibunya mana. Itu otomatis loh Bu. Makanya kita langsung gerah banget kan. Dikasih lagi. Jadi kalau gitu apa? Pakai Ali Imran 159. Ya. Minta lemah lembut dulu. Memang Bu, ibu nih, orang tua sama anak kandung, ya, itu maunya cepet, tau gak Bu? Tapi sama anak orang lain, kita masih bisa lebih lembut, betul Bu? Makanya dalam pendidikan, kita nggak bisa didik anak seterusnya seharian sama kita. Makanya kita titip ibu guru. Ya, bapak ibu guru kan orang lain kan? Nah, anak bapak ibu guru juga dititip sama orang lain. Nggak mungkin dia juga lakukan. Ya Bu? Makanya kalau ibu bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah yang turun. Artinya apa? Kita emang minta lembut tuh harus diminta. Dan itu anak guling-gulingan, ibu mundur dulu sedikit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, minta lembut ya Allah, minta lembut ya Allah. Harus minta memang. Ya. Setelah minta lembut apa? Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Anakku fulan bin fulan itu ya Allah, saya maafkan. Harus ngomong Bu, saya maafkan dia ya Allah. Baru langkah ketiga, mohonkan ampun ya Allah, mohon ampun buat dia ya Allah. Tuh lihat tuh orang pengunjung udah ngeliat semua ya Allah. Sudah 3 langkah itu baru ibu ajak musyawarah. Dan lihat ya, Rasulullah kalau bicara sama anak kecil, dia nggak begini, dia sejajarkan gitu. Kita juga gitu sama anak Bu. Kan waktu kita mundur pakai 3 langkah kan dia udah lumayan, nangisnya udah lumayan kan? Dan ingat Bu, anak kalau habis nangis besar nggak bisa langsung diam, pasti ada intervalnya. Iya Bu, ibu harus paham itu. Jangan gara-gara itu ibu diam, diam, suaranya nggak lembut lagi. Ya Allah ya. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Aku mau es krim. Hah? Nah, musyawarah Bu. Ibu kalau anak lagi pilek mau es krim dikasih nggak? Tergantung ibu dalam hasil musyawarah ini. Ingat ya Bu, bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau ibu sudah musyawarah sama anak, ibu ada ketetapan dalam diri ibu, ibu harus ya tekadnya jadi. Aku mau es krim. Kita bilang 2 hari lagi ya sayang. Sekarang 2 hari lagi. Ibu harus tekadnya itu. Banyak ibu-ibu 2 hari lagi ya sayang. Sekarang. Ya oke sekarang. Nah, itu anak akan menangkap ibunya bisa dimanipulasi. Ya. 2 hari lagi. Sekarang 2 hari lagi. Sekarang 2 hari. Tapi kita tetap lembut. Ini latihannya loh. Tapi Bu, karena kita sudah minta rahmat Allah ya, minta lembut, Allah yang turun kasih ke kita, kasih sayang kita itu. Oke? Setelah itu kalau ibu memang mau 2 hari lagi, ibu alihkan perhatiannya. Ayo kita pergi makan aja Yuna yuk. Nasi goreng enak banget loh. Tapi ingat, setelah 2 hari, walaupun dia pilek dan dia masih minta lagi, kasih nggak Bu? Kasih. Karena ibu sudah janji. Yang bikin sakit tuh bukan es krimnya Bu, kita yang ngomong. Entah sakit. Ibu ingat kan, sistem saraf membawa pesan yang didengar. Entah sakit. Es krim tuh nggak pernah bikin sakit Bu. Ya, yang bikin suka luka di leher itu justru yang bunga esnya. Jadi kalau ibu belikan es krim, ya bersihin dulu bunga esnya. Dan
sampaikan kata yang baik-baik. Ini es krimnya nak, insya Allah kamu bahagia sehingga kamu sehat. Nah gitu. Kadang kita udah ngasih masih mencela. Sakit ya, sakit, nah sakit. Paham ya Bu? Jadi hati-hati bicara. Emang anak main hujan-hujanan sakit Bu? Enggak. Orang gembira, gatal enggak. Kita yang ngomong sakit, nanti gatal. Kita yang ngomong nanti gatal, kita yang ngomong nanti sakit. Maka itu yang terjadi. Kenapa? Apalagi omongan ibunya. Sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Artinya apa? Kalau ibu yang ngomong cepet banget masuk ke dalam telinganya dan jalan di badan. Ya Bu? Jadi kita pantang mencela anak kita. Kalau orang lain gimana Bu Aisyah? Biarin aja orang lain Bu. Kenapa? Sistem sarafnya beda. Jadi kalau kita udah baik-baikin anak, tetangga kita, atau maaf, tantenya kak, atau siapapun di luar dari kita, celah dia, ya, itu tenang aja Ibu. Nggak mempan. Tapi kalau ibunya yang ngomong, langsung mempan. Ya, emang sistem saraf itu, ya, persis banget anak dengan ibunya. Bahkan bapaknya marah aja Bu. Kalau ibu nggak setuju kata-kata bapaknya, ibu pantang tegur bapak di depan anak. Itu laki-laki nggak suka. Ya, langsung ibu diam aja. Kalau bapaknya marahin dia, ya kan kita udah belajar bahwa kita nggak boleh ngomong yang buruk. Bapaknya bilang, kamu ini nakal banget ya. Dalam hati kita, nggak kena. Kenapa? Emang nggak kena. Kenapa? Yang kena tuh kita kalau ngomong kayak gitu. Banyak orang tua, banyak ibu-ibu merasa saya udah baik Bu Aisyah, tapi bapaknya tuh masih songong. Biarin aja Bu. Ya. Dan kalau kita tegur suami di depan anak, itu tambah runyam, ya, tambah kacau itu. Bahkan anak kita nanti disiksa karena dianggap ibunya belain anaknya. Udah diam. Oke? Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita gabungkan tadi bahwa teguran setengah menit kita pakai cara ini. Sebelum kita tegur setengah menit, kita minta apa? Satu, minta apa Bu? Minta apa? Sama Allah supaya rahmat Allah turun? Lembut, bersikap lembut. Kedua, apa yang lakukan? Maafkan mereka. Maka bilang, saya maafkan dia ya Allah. Ketiga apa? Mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah. Keempat baru musyawarah. Hasil musyawarahnya kita disuruh apa Bu? Bulatkan tekad dan tawakaltu ala Allah. Ya, kalau sudah tawakal, pas anak 2 hari lagi dia masih pilek minta es krim, kan udah tawakal Ibu. Kasih. Sampaikan kalimat yang bagus. Ya. Artinya apa? Ya. Apapun psikolog katakan atau pedagogi katakan cara-cara, tetap kita baliknya harus ke Al-Qur'an. Kenapa? Ini lebih power. Ya kan? Al-Qur'an kan sudah dari sejak kapan? Ya, artinya mau kolonial kah, pasca kolonial kah, atau mau milenial, tetap kita basicnya dalam mendidik, terutama kalau ingin menasehati anak, menegur anak, pakai Ali Imran 159. Setuju? Bu Aisyah, ini cuma anak aja? Enggak Bu, sama suami juga gini Bu. Ibu mau ngomong sama suami, mau tegur dia kan? Ya, ibu harus itu, ya Allah, berikan ya Allah lemah lembut ya Allah. Saya maafkan dia ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Ada foto perempuan lain di dompetnya ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Ulang-ulang, kalau ibu belum lagi plong itu kata saya maafkan dia, ya ibu ulang-ulang ya Allah. Dan perlu sebut namanya ya Bu, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah, gitu. Dan ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Nah baru nanti ajak musyawarah. Kalau mau ajak musyawarah sama laki-laki Bu, ingat ya ada caranya juga. Apalagi kalau sudah jadi suami. Sampaikan kapan ibu mau ngomongnya dan berapa menit. Ayah, misalnya ini masih maghrib ya, habis isya aku mau ngomongnya 5 menit aja atau 10 menit aja. Gitu. Laki-laki senang diberitahu seperti itu. Karena kalau ibu tidak beritahu apapun, ibu ngomong sambil lalu, dia tetap akan pegang gadgetnya. Ya. Tapi kalau kita bilang, ayah nanti habis isya, habis sholat isya aku ngomongnya 10 menit aja. Oke. Dia akan dengan rela simpan gadgetnya 10 menit kita ngomong. Walaupun nantinya jadi 2 jam, ibu tetap bilang 10 menit aja.
Ibu jangan sampaikan dalam bentuk jam. Ayah, nanti aku mau ngomong 2 jam. Oh, nggak jadi. Jadi sampaikan dalam bentuk menit. Setelah itu jadinya jam, itu di luar kendali kita. Oke? Iya. Baru kita ngomong. Ya. Ayah maaf, aku tadi menemukan foto aneh. Di mana? Paham ya, Bu? Bu, bersyukur laki-laki matanya lurus dan pendengarannya menurun, Bu. 5 tahun perselingkuhan yang saya dapati itu, ya, itu karena, maaf ya, suaminya asik chatting sama perempuan lain, karena matanya lurus, dia nggak denger dan dia nggak lihat istrinya di samping. Dan ibu-ibu tuh selalu begitu. Karena nggak kebaca di foto, baru di zoom di rumah, baru dilihat. Untung juga laki-laki begitu, Bu. Maka terbongkar perselingkuhan gara-gara, ya, karena laki-laki kan kalau udahlah matanya lurus nggak lihat, kalau sudah konsentrasi pendengarannya menurun, bukan? Istrinya di samping dia nggak lihat. Alhamdulillah, itu syukur banget loh, Bu. Ya, terbongkarnya gara-gara gitu. Kalaupun terbongkar, itu memang harus segera dibawa musyawarah. Tetap pakai Ali Imran 159. Dalam musyawarah, ibu juga harus bulatkan tekad. Ibu mau apa sebetulnya? Mau kembalikan suami, ibu harus bulat tekadnya. Bu Aisyah, saya nggak tahan, Bu Aisyah. Sudah berkali-kali gitu. Ibu maunya apa dong? Habis itu kalau ibu ambil bulatkan tekad, tawakal tuh Allah. Apapun keputusan selalu ada konsekuensi. Ya, hal ini masalah perselingkuhan ya. Oke? Pegang ini ya, Bu. Ya. Bu Aisyah, terus gimana ya, Bu Aisyah? Saya kan gimana, susah banget deh mau ngomong sama suami, pasti dia marah. Iya, Bu. Laki-laki, Bu, otak tengahnya memang tipis, tapi ada yang namanya otak di sini nih, namanya hipotalamus. Ya, pegang dulu, Bu, sini, Bu. Ke dalam ke sana, nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Dia segitiga ke dalam, ada namanya hipotalamus. Ya. Rupanya hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya. Apa fungsi hipotalamus? 1, menjaga keamanan. Berarti lebih hebat siapa, Bu, jaga keamanannya? Ini hipotalamus nih. Ini pasti di jidat kita yang sini. Laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini punya laki-laki. Berarti perempuan ini sekitar setengahnya ini. Ya. Jadi laki-laki lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Ibu, siapa punya anak laki-laki masih kecil? Walaupun dia senang main, kalau ibu sakit, dia yang jagain ibu. Betul? Anak saya tuh, Bu, saya pernah waktu dia masih kecil, saya pernah masuk rumah sakit. Itu 4-4-nya jaga di pintu loh, Bu. Walaupun nggak disuruh. Dan ingat dulu mainnya Game Watch, masih dalam Game Watch itu. Kalau ada yang datang, apa dia tanya? Dia datang ngebesuk, mau apa? Ibu, aku sakit, mau apa? Itu anak laki-laki. Walaupun dia masih kecil, otak bertanggung jawab. Maka ibu nggak boleh pertanyakan tanggung jawabnya laki-laki. Ya, banyak ibu-ibu marahin anak laki-lakinya, kamu nih nggak tanggung jawab. Padahal otak dia adalah otak tanggung jawab. Ya. Kamu ini anak laki nggak bertanggung jawab, mau jadi apa kamu? Dia tambah bingung, ibunya juga bingung. Jadi apa? Anak laki itu diciptakan oleh Allah, hipotalamusnya lebar, dia punya tanggung jawab. Yang bikin luntur tanggung jawabnya ibunya, ngomongnya ibunya. Ya, nah itu. Dan kalau sudah dewasa, maka laki-laki dia akan jaga istrinya, jaga keamanan dirinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan kesehatan. Kalau dia bekerja pada negara, dia juga menjaga keamanan negara. Itu beratnya laki-laki. Ya, ini. Makanya, Bu, sering kita kalau jalan sama suami naik mobil, lagi asik-asik bawa suami naik mobil, terus ada yang nyalip, marah nggak suami, Bu? Semua laki-laki pasti marah. Kenapa? Karena kita sedang menjaga keamanan istri dan anak yang di mobil. Tiba-tiba ojek lewat, hampir tabrakan, marah pasti. Serajin-rajinnya suami itu ikut talim, pasti marah. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Sering kita begitu kan? Ini maaf ya, bawa mobil tiba-tiba ya kurang ajar orang itu. Kita bilang apa? Sabar Mas, mungkin dia nggak lihat. Itu suami lebih marah. Dan percuma juga ibu belain orang lain, dia nggak dengar. Kita rubah strategi, Bu, belain suami. Kurang ajar orang itu, benar Mas, kurang ajar orang itu.
matanya tuh ojek itu? Iya mas, gak ada matanya tuh ojek itu tuh. Karena memang kita harus support suami. Ini namanya mensupport, bukan ngomporin. Kalau ngomporin, kurang ajar mas sama orang itu. Kita kejar mas, itu ngomporin. Bobo, pantang belain orang lain. Itu yang bikin marah lagi laki-laki. Atau pas dia lagi begitu, kurang ajar orang itu, istighfar mas, istighfar mas. Itu dia nggak suka. Nggak suka laki-laki digitukan. Jadi gimana Bu Aisyah? Ibu aja yang istighfar. Udah mau ngerem, hampir tabrakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nanti istighfar kelima ibu, suami ngikut. Jadi jangan suruh dia. Laki-laki hipotalamusnya lebar. Ini yang membuat laki-laki tuh kayak raja. Ya, ini kalau nggak tahu berantem terus gara-gara ini Bu. Paham ya? Sama satu lagi, kalau laki-laki lagi mau antar kita, walaupun dia pakai waza cari jalan dan 2 kali nyasar, itu pantang ibu suruh berhenti dia. Mas berhenti mas, berhenti mas. Mau ngapain? Berhenti. Pas berhenti kita buka jendela kan? Maaf, tanya maaf. Mungkin ada tukang parkir di situ. Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, lurus bundaran belok kanan. Ayah, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Kenapa? Pantang tuh Bu, pantang tuh. Dia sedang mencari jalan dan ingin menjaga keamanan kita. Ya, padahal kita bantuin karena mau bantu dia, bukan? Tapi buat laki-laki tersinggung Bu. Kenapa? Ibu lebih percaya orang lain daripada dia. Dan kemudian kalau ibu tanya sama orang yang lebih rendah levelnya, lebih tersinggung lagi Bu. Jadi gimana Bu Aisyah, kan kita mau nolong. Ibu harus minta izin suami. Ayah, aku bantuin tanya ya? Gak usah. Oke. Lumayan kita jalan-jalan sama suami ya. Makanya saya kalau lagi jalan-jalan kerja gini, mau pergi tausiah atau pergi seminar, nggak mau suami yang nganter, takut durhaka. Orang lain aja yang nganter ya. Walaupun misalnya kalau kita pun nggak ada, anak nggak ada, laki-laki cari jalan, dia bisa nanya loh Bu. Kalau dia sendiri. Tapi kalau dia ada istrinya, ada anaknya, itu nggak bisa. Oke? Nggak bisa. Dia harus menjaga keamanan anaknya dan istrinya. Oke? Nah, karena bukan apa-apa kalau kita belain orang lain, tambah marah Bu, ibu tambah kesel lagi. Apalagi? Ini pusat lapar dan haus. Berarti cepat lapar siapa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Pantang, nah ini punya anak laki ya, yang sudah mulai dia bisa diajak bicara ya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Dia nggak dengar. Apalagi anak udah SD Bu. Ya, saya sering kalau mau nasihati anak laki, saya ajak makan di luar. Ya, supaya nggak dengar yang lain. Dan kalau ngajak satu-satu aja Bu nasihatinnya. Anak saya tuh hafal Bu. Kalau diajak makan di luar, apa dia bilang? Pasti ada peraturan baru mau keluar nih. Pasti kita ada yang mau ditegur nih. Tapi dia dengar. Sementara makan sudah 3-4 suap, kita ya ngobrol di situ. Dan kalau suami kita pulang atau anak laki pulang ke rumah, pertanyaan yang paling dia senang adalah, ayah udah makan, abi udah makan, kakak udah makan. Kenapa? Karena sesuai otaknya nih. Walaupun dia jam 2 malam Bu pulang, tanya, ayah udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 malam sih. Yang susah kalau dia bilang belum. Caranya jam 2. Aduh. Paham ya, tapi tetap harus tanya itu ya. Makanya makan minum suami atau anak laki harus terpenuhi.